wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di FH Talk. Kebetulan pada hari ini saya mendatangkan orang nomor 1 di Universitas Surya Kencana, yaitu Presiden Mahasiswa Universitas Surya Kencana, Kang Abdul Latif. Sehat ya, Abdul Latif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kebetulan Pak Abdul Latif ini adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang sekarang menjabat menjadi Presiden Mahasiswa di Universitas Surya Kencana. Bukannya seperti itu ya, Pak Abdul Latif? Betul. Sekarang lagi sibuk apa nih, Kang Abdul Latif nih? Untuk saat ini kita kebetulan tingkat akhir mungkin ya. Yeah. Di sela-sela kesibukan tugas tingkat akhir, mungkin kawan-kawan pun sudah pada tahu yang dimana kita sedang digejolak oleh skripsi mungkin. Cuman terlepas juga kawan-kawan mahasiswa yang lainnya masih tetap bersemangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada kawan-kawan mahasiswa. Mungkin untuk bulan sekarang itu kita ada beberapa program kegiatan yang harus diselenggarakan. Mungkin Kang Abdul Latif ini mungkin sekarang ini ada di semester akhir ya, Kang ya. Betul. Aduh, ini benar-benar ada di ujung tanduk, benar-benar sebagai menjadi mahasiswa gitu kan. Tapi tetap selalu mempergejolakan daripada perjuangan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Kang Abdul Latif, dari anak-anak Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Kebetulan kan Bapak Presiden mahasiswa ini lahir dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana nih. Kita ada sebuah kebanggaan sekali gitu kan, lagi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pertanyaan pertama nih, Kang Abdul Latif, apa sih yang menjadi motivasi Abang untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana? Sangat luar biasa ini pertanyaan. Jadi lebih ke motivasi ya. Motivasi saya kenapa harus berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Ada beberapa motivasi, cuma saya tidak bisa menyampaikan semua motivasi yang harus saya sampaikan dan harus saya ulas. Cuman saya kasih satu motivasi yang paling sangat membangun diri saya untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada intinya kita, mungkin saya lahir dan asli orang Cianjur gitu kan, asli orang Cianjur. Untuk membantu pemerintah Kabupaten Cianjur mendongkrak IPM, kita melanjutkan perkuliahan atau melanjutkan pendidikan perguruan tinggi itu tidak jauh dan tidak usah kemana-mana. Karena apa? Karena IPM Cianjur ini rendah, gitu kan, terendah ke beberapa tahap lah, gitu kan. Cuman sehingga saya ingin meneruskan jenjang pendidikan saya di Kabupaten Cianjur, khususnya di Universitas Surya Kencana ini. Karena apa? Kita bukan berarti kita melihat daripada universitas yang di luar sana tidak bagus ataupun seperti apa itu. Tentunya semua universitas bagus-bagus semua. Cuman alangkah lebih baiknya jika kawan-kawan memang asli kelahiran daripada Kabupaten Cianjur atau lahir di Cianjur, itu alangkah lebih baiknya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi itu di Universitas Surya Kencana, karena kita khususnya dari Fakultas Hukum mungkin sudah mempunyai akreditasi yang A, gitu kan, yang sangat bagus. Nah mungkin kenapa saya harus kuliah di Fakultas Hukum? Mau yang dicari apa lagi kalau misalkan memang di Cianjur tersendiri sudah ada universitas yang terbaik gitu lah. Kenapa harus kita lari keluar daripada Kabupaten Cianjur? Atau lebih baiknya kita membangun Kabupaten Cianjur dengan potensial-potensial yang ada khusus dari mahasiswa Universitas Surya Kencana. Berarti sangat kompleks sekali ya. Berarti di sini motivasi daripada Kang Abdul Latif ini adalah untuk membangun Cianjur oleh orang Cianjur sendiri, seperti itu. Apalagi membangun indeks pembangunan masyarakat yang memang sangat turun sekali di Cianjur, seperti itu ya, Kang ya. Pertanyaan kedua nih, Kang nih, apa yang menjadikan Akang bisa sampai saat ini? Itu kan dari awal pertama kali masuk Akang gitu kan, menjadi mahasiswa Fakultas Hukum sampai sekarang menjadi presiden mahasiswa presiden mahasiswa Universitas Surya Kencana. Itu bentuk sebuah goal, sangat goal sekali gitu oleh para mahasiswa. Pada di sini Kang Abdul Latif ini menjadi pemimpin para mahasiswa di Universitas Surya Kencana ini. Itu kan bagaimana nih apa yang bisa menjadikan Akang bisa sampai saat ini? Proses kenapa saya bisa sampai di titik yang mungkin kawan-kawan mahasiswa melihat daripada wah ini presiden mahasiswa nih, gitu kan. Prosesnya ini seperti apa nih dari awal sampai dengan sekarang? Mungkin ini bukan finish ya menurut saya, karena masih banyak jenjang-jenjang yang harus kita perjuangkan dan yang harus kita kejar. Selain daripada saya mungkin sampai saat ini, sampai detik ini menduduki, mungkin berdiri di presiden mahasiswa Universitas Surya Kencana mungkin khususnya, banyak sekali gejolak-gejolak dan proses yang memang saya tempuh gitu kan. Kalau misalkan memang kita ceritakan dari awal sampai dengan akhir, ini episode nggak bakalan selesai. Banyak sekali perjuangan.
betul, sangat banyak sekali perjuangannya. Yang paling terpenting mungkin kawan-kawan, kalau misalkan memang saya tidak bisa memberi motivasi seluruh mahasiswa, cuman saya bisa untuk memberikan apa yang memang kalian mau dan sesuai dengan kemampuan kita sendiri gitu kan. Nah, kenapa saya harus bisa sampai dengan titik hari ini? Karena memang prosesnya itu sebelum daripada saya menduduki ini memang banyak sekali gejolak-gejolak yang perlu kita rintangi gitu kan. Selain daripada kita berproses, kita masuk ke dalam organisasi-organisasi internal kampus ataupun eksternal kampus, kita untuk berproses di sana untuk menggojlok ilmu saya, untuk menggojlok kemampuan saya dan kinerja saya, ataupun misalkan sesuai dengan bakat kemampuan kita arahnya mau kemana, sehingga mungkin finish hari ini saya berada di titik yang memang sangat luar biasa kalau menurut kawan-kawan mahasiswa yang lain. Cuman kalau menurut saya pribadi ya ini biasa saja gitu kan, karena memang sebuah jabatan itu memang terlepas juga kita kalaupun misalkan memang tidak ada dukungan dan tidak ada support dari kawan-kawan mahasiswa yang lainnya, maka apalah daya saya gitu kan, gak bakalan bisa sampai dengan detik ini. Dan ini pun saya tidak lupa kepada kawan-kawan mahasiswa khususnya angkatan saya atau teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, karena hari ini tahun sekarang presiden mahasiswanya mungkin lahir daripada Fakultas Hukum gitu kan, karena tahun lalu itu lahir daripada fakultas yang lain gitu. Nah, sehingga mungkin ini pun atas dasar dukungan dan atas dasar support bantuan dari kawan-kawan keorganisasian ataupun kawan-kawan tingkat saya, kawan-kawan angkatan saya, sehingga mereka bisa mendorong sampai dengan saya bisa di titik ini. Mungkin goals yang akan Latif lakukan sampai sekarang itu sebagai bentuk kebanggaan sendiri ya untuk mahasiswa Fakultas Hukum gitu kan, karena memang kita bareng-bareng gitu kan memperjuangkan Kang Latif ini menjadi Presma dan menjadi sebuah dorongan juga gitu kan daripada Kang Latif buat menjadi Presma. Pertanyaan ketiga nih, apa suka duka akan menjadi mahasiswa ya? Mahasiswa dulu nih, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Suria Kencana. Suka duka ya, kalau suka duka mungkin saya banyaknya itu sukanya ya dibanding dukanya, karena saya lebih menikmati gitu kan, lebih menikmati duka ini sehingga saya bisa menjadi sukanya ini yang banyak gitu. Nah, mungkin saya hampir sekarang tingkat akhir hampir 4 tahun jalan lah, 4 tahun jalan saya berdiri di Fakultas Hukum. Mungkin secara sukanya saya, karena dukanya saya hilangkan gitu kan, karena tertutup oleh suka-sukanya ini gitu. Sukanya saya itu kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum berbagai tingkatan ataupun berbagai kalangan itu memang tidak ada batasan gitu kan, tidak ada batasan, sehingga mungkin saya sendiri pun kenapa bisa jadi seperti ini, karena didikan memang kakak-kakak tingkat saya dulu gitu kan. Dan sebaliknya hari ini pun bagaimana caranya kita tidak ada batasan, baik itu dari mahasiswa tingkat 1 sampai dengan mahasiswa tingkat 4-nya gitu kan, sehingga kita bisa memang berbarengan untuk mengembangkan nama Fakultas Hukumnya baik di kancah nasional maupun regional gitu kan. Karena selain daripada itu mahasiswa tidak terfokus tidak terfokus untuk ke dunia pembelajarannya saja gitu kan di bangku perkuliahan, tapi mahasiswa pun punya tugas dan peran fungsinya selaku mahasiswa untuk apa? Untuk mengembangkan masyarakat, untuk membantu masyarakat, dan juga mungkin secara potensial kawan-kawan mahasiswa, karena memang mahasiswa terbalut dengan tridharma perguruan tinggi, dan itu pun perlu kiranya untuk digugurkan, tidak hanya pendidikannya saja, tapi pengabdiannya pun perlu kiranya kita laksanakan. Nah, sukanya saya itu terhadap Fakultas Hukum, apapun berbagai kalangan baik dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian itu memang terkejar semua gitu. Sehingga apa yang saya rasakan pada saat saya menjadi mahasiswa yang biasa saja gitu kan, mungkin mahasiswa yang biasa saja ya, kita memang berbarengan mengeluh kata, berjuang berbarengan dengan kawan-kawan mahasiswa dari berbagai tingkatan untuk menggugurkan kewajiban statusnya mahasiswa gitu. Kalau dukanya sih, saya rasa nggak ada ya. Saya rasa nggak ada. Karena sama suka gitu. Nah, karena kebanyakan duka pun apa yang perlu kita rasakan duka ini, itu kan karena saya lebih senang disukanya ini, gitu kan. Sehingga kita berjuang bareng-bareng, Evan bareng-bareng, senang bareng-bareng, akhirnya duka yang memang tertumpuk banyak itu karena memang ada suka, sehingga terhapuskan si dukanya ini. Ini bisa menjadi motivasi juga nih buat anak mahasiswa Fakultas Hukum, bahwasanya ya kuliah itu harusnya dinikmati gitu kan. Ketika ada suka dan dukanya, tolong banyakin sukanya biar dukanya tertutup, kayak gitu. Seperti itu.
Kan nanya keempat nih, pertanyaan keempat, siapa yang menjadi motivasi? Kalau tadi apa yang menjadi motivasi, kalau sekarang siapa nih gitu kan? Objeknya siapa nih yang jadi motivasi Akang ini selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dari pertama kali masuk sampai sekarang menjadi presiden mahasiswa, tentunya pasti akan ada seseorang yang sangat menjadi motivator untuk Akang sendiri seperti itu. Ini maksudnya support sistemnya itu untuk individu atau untuk siapa nih? Support sistemnya itu kayaknya kalau ini mah ini untuk sistem nih kayaknya, siapa yang menjadi motivasi Akang selama ini nih? Kalau untuk yang menjadi motivasi diri saya itu selain daripada orang di luar saya gitu kan, itu harus ada mungkin ada keluarga dan juga orang tua gitu, yang sehingga bisa mendirikan saya sampai detik ini gitu kan. Cuman kalau di luar konteks itu mungkin saya pun nggak bakalan menggali terlalu jauh ya, karena memang itu adalah sebuah rasa yang memang saya tidak sampaikan dan saya tidak diperlihatkan kepada kawan-kawan mahasiswa gitu kan. Karena kalau misalkan memang saya memperlihatkan support system, oh ini support system saya gitu kan, hingga kan mahasiswa tidak mengacu bahwa oh ini seorang pemimpin ini seperti ini, kita pun harus seperti ini gitu kan. Hingga adalah polarisasi atau bahasa kebucinan ini gitu kan. Nah kita coba untuk sedikit perlahan untuk meninggalkan rasa bucin ini, sehingga mahasiswa itu terfokus di dalam bidang-bidang tertentu ataupun terfokus di dalam tanggung jawab yang memang tadi sudah disampaikan, yaitu ada punya tridharma perguruan tinggi gitu. Nah makanya support system ini saya tentunya disupport oleh kawan-kawan seperjuangan, sehingga secinta itu kan, saya disupport oleh mereka, dan juga tak lupa saya disupport juga oleh kawan-kawan angkatan 2017 gitu kan. Selepas daripada senior-senior yang memang mendidik saya, yang memang menekan saya untuk menjadi bangkit gitu kan, sehingga saya tergugah hati saya, tergugah jiwa saya untuk terus-terusan berjuang, terus-terusan berproses. Bagaimana caranya kita bisa berdiri, jangan sampai kita diinjak oleh orang lain, tapi kita harus bisa berdiri untuk mengembangkan potensi-potensi diri saya sendiri. Kalau untuk support system secara khusus, ya saya nggak bakalan bisa bukakan di situ. Tapi berarti support system ini sangat diperlukan sekali ya Kang ya? Memang. Cuman bukan berarti hanya dalam satu objek saja, melainkan beberapa banyak sekali objek yang bisa menjadikan support system kita selama kita menjalani perjuangan kita dari mahasiswa ini. Seperti itu. Bagaimana caranya orientasinya itu tadi ke tridharma perguruan tinggi seperti itu ya Kang ya? Selanjutnya nih pertanyaan, kalau tadi kan perjalanan Akang nih, kalau sekarang nih ceritakan perjuangan Akang nih selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum sampai nanti jadi presma gitu kan, sampai jadi presiden mahasiswa, apa aja yang pernah Akang lakuin, apa aja kegiatan yang pernah dipimpin oleh Akang juga gitu kan. Bagaimana beberapa sebuah jejak gitu kan, jejak Akang di Fakultas Hukum ini sampai sekarang bisa ke universitas itu seperti apa? Baik, sedikit singkatnya saja kan. Sedikit singkatnya tadi terlalu kebanyakan singkat dari tadi kayaknya mengerucut gitu kan pembahasan. Kita bahas luas tuntas lah perihal perjalanan dan perjuangan dari saya pertama masuk ke Fakultas Hukum sampai dengan detik ini gitu kan, sehingga menjadi mahasiswa presiden mahasiswa. Pada intinya saya masuk kuliah di Fakultas Hukum ini 2017, mungkin 2017. Awal 2017 ini kita masih jadi gemes para senior gitu kan, jadi gemes para senior, sehingga karena memang di Fakultas Hukum ini ada beberapa UKM kegiatan mahasiswa gitu kan, ada beberapa UKM tatanan fakultas, ada 14 UKM. Nah di 14 ini saya hampir 80% mengikuti UKM itu pada waktu mahasiswa baru. Produktif banget ya. Saya ikut di UKM Mapala, saya ikut di pusat di LKN, saya ikut terus di media kampus juga ikut. Ada beberapa UKM banyak sekali yang saya ikuti pada masa saya semester 1 atau mahasiswa baru. Karena apa? Karena memang ini kakak-kakak senior ini ngelobi-lobi adik-adiknya supaya adik-adiknya bisa berproses di Fakultas Hukum, tidak hanya sekedar di dunia pendidikannya saja, tapi di dalam organisasinya pun harus bisa produktif gitu kan. Mendidiknya itu dari tingkat-tingkat bawah, sehingga saya tergugah, saya masuk ke sana dan saya mencoba menikmati gitu kan proses itu. Selepas daripada itu saya naik ke tingkat 2. Naik ke tingkat 2 itu saya megang kegiatan atau saya masuk ke BEM fakultas gitu kan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Kalau saya kan sekarang universitas gitu. Pada waktu tingkat 2 saya masuk ke jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, saya di sana itu menjadi anggota divisi
internal dan juga eksternal gitu kan saya di sana. Nah ketika di BEM itu, di BEM Fakultas Hukum itu ada kegiatan yang dimana mungkin kegiatannya ini setiap tahunnya ada gitu kan, setiap tahunnya ada. Namanya kegiatan ini namanya adalah Law Expo. Ya, Law Expo pada tahun 2018 gitu, pada tahun 2018 saya menjadi ketua pelaksana Law Expo gitu kan. Tingkat 2 baru masuk ke BEM disuruh jadi ketua pelaksana Law Expo yang begitu beratnya gitu kan, yang begitu beratnya ya memang menurut hati saya itu penolakan ada, cuman karena memang ada beberapa motivasi dari senior sehingga saya harus bisa menjalankan bertanggung jawab dan lain halnya, sehingga saya bisa tergugah dan bangun gitu kan. Saya nggak bisa untuk tidur terus, saya harus bangun gitu kan, bangun karena banyak yang harus kita perjuangkan, banyak yang harus kita selesaikan gitu kan. Sehingga kita bangun itu sekitar 6 bulan kalau nggak salah, 6 bulan kurang lebih 6 bulan lah saya menggagas itu kegiatan dengan kawan-kawan, dengan reng-rengan. Cuman di dalam kegiatan itu ada salah satu senior yang memang menjadi motivasi dan yang memang menjadi cambukan pelajaran buat saya. Saya harus bisa seperti beliau, bukan? Sehingga saya makin semangat, tiap hari makin semangat dan alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan lancar. Sehingga karena memang itu pesertanya adalah tingkat SMA di Kabupaten Cianjur, mungkin ya. Waktu pada zaman Law Expo saya itu sekitar ada 38 sekolah yang terdaftar gitu kan. Nah itu alhamdulillah kegiatannya meriah banget gitu kan, meriah sehingga ya para kawan-kawan mahasiswa atau para pimpinan pun sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan. Nah setelah daripada itu saya berjenjang ke tingkat 3. Tingkat 3 saya masuk lagi ke UKM, saya masuk megang UKM itu pada tingkat 2. Saya jadi ketua UKM pada tingkat 2 itu megang UKM-nya itu UKM olahraga yang memang UKM olahraga ini menaungi beberapa bidang keolahragaan gitu kan, sehingga saya udah jadi ketua pelaksana Law Expo, jadi jajaran BEM dan juga jadi ketua UKM olahraga gitu kan. Nah bagaimana caranya ini kita bisa produktif membagi atau manajemen waktunya ini gitu kan. Kita harus rapat di sini, yang paling penting kita harus bisa membagi waktu. Bagaimana caranya semua tanggung jawab yang memang kita pegang harus terselesaikan gitu kan. Nah lanjut naik ke tingkat 3, saya masuk ke jajaran BEM. Cuman karena memang di jajaran BEM-nya ini memang banyak sekali kawan-kawan seperjuangan saya, terus sama senior gitu kan, sehingga kita bisa berjuang bareng-bareng gitu kan. Apapun itu kegiatannya, suka dukanya, bagaimana caranya ini kegiatan bisa terselesaikan gitu kan. Nah setelah itu mungkin karena memang ada pemilihan daripada presiden mahasiswa, itu kan saya mengundurkan dari BEM. Dari BEM fakultas saya mengundurkan, sehingga saya mencoba untuk mencalonkan diri menjadi sosok presiden mahasiswa gitu kan, dengan pembekalan yang memang sudah diajarkan oleh senior ataupun oleh para motivator tingkat kakak kelas kita, sehingga saya bisa berdiri dan bisa melanjutkan perjuangan mereka. Karena ada titipan dari beberapa senior pun, kalau misalkan memang saya sudah purna daripada mahasiswa, yang bisa memperjuangkan nanti ke depannya itu adalah kalian gitu kan. Dan kita pun tidak selamanya untuk berdiri di sini untuk berbicara tentang bab perjuangan mahasiswa, tapi bagaimana caranya adik-adik bisa melanjutkan perjuangan mahasiswa ini gitu. Banyak sekali ya perjuangan dari Kang Latif ini, dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan sampai sekarang tingkat akhir ini banyak sekali mengalami perkembangan sangat besar gitu kan. Dari awal kita memimpin sebuah kegiatan acara, masuk ke BEM juga, fakultas akhirnya naik sebagai presiden mahasiswa, sangat jenjang sekali. Mungkin itu akan menjadi bekal juga gitu ya untuk Kang Latif ini. Nah yang ketujuh ini Kang Latif nih, kalau tadi kan bertanya tentang bagaimana perkembangan akan selama akan dari mahasiswa fakultas hukum sampai sekarang menjadi presiden mahasiswa. Kalau sekarang bagaimana di perkembangan fakultas hukumnya gitu kan. Kalau tadi kan personnya nih, nah kalau sekarang bagaimana perkembangan fakultas hukum ketika akan pertama kali masuk fakultas hukum sampai sekarang akan menjadi presiden mahasiswa. Berarti 4 tahun tuh kan akan melihat daripada perkembangan fakultas hukum ini seperti apakah? Sebetulnya di tatanan Universitas Surya Kencana ini ya, maaf, bukan berarti kita bahwasanya saya dari fakultas hukum terus saya memproyeksi atau membaik-baikkan fakultas hukum, tidak seperti itu. Semua fakultas memang baik, cuman yang memang saya rasakan dan saya lihat perkembangan dari fakultas hukum itu dari pertama saya masuk 2017 sampai dengan sekarang 2021, setiap tahunnya itu memang
memang berkembang gitu kan, baik itu dalam tatanan pembangunannya ataupun tatanan cara pembelajarannya. Update sekali gitu di Fakultas Hukum gitu kan. Dan mungkin kawan-kawan yang lainnya pun bisa lihat, silakan yang memang istilahnya mau bergabung dengan kami gitu kan, dengan kami di Universitas Surya Kencana khusus di Fakultas Hukum. Silakan kawan-kawan bisa dicek langsung ke universitas kita, tentunya ke Fakultas Hukum, karena pembangunan Fakultas Hukum ini sangat luar biasa gitu kan, sangat luar biasa. Berkembangnya itu bukan bertahap, tapi langsung setiap tahunnya ada pembangunan ini, tahun berikutnya ada pembangunan ini, tahun berikutnya ada pembangunan ini gitu kan. Terus cara tatanan pembelajarannya pun memang dosen-dosen pengajarnya itu memang ahli bidang-bidangnya semua gitu kan, ahli-ahlinya semua. Sehingga nah sekarang kan memang sedang kita dilanda oleh pandemi gitu kan, dilanda oleh pandemi. Fakultas Hukum ini sangat update sekali gitu kan. Nah, pertanyaan terakhir di kami yang nomor 8, bagaimana pendapat Akang mengenai mengapa mahasiswa harus memilih Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana? Mengapa calon mahasiswa ya gitu. harus memilih Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana? Mungkin sedikit agak meringkas daripada pertanyaan yang harus saya jelaskan juga yang Akbar tanyakan. Iya. Kenapa calon mahasiswa harus memilih Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana? Selain daripada calon-calon mahasiswa yang khususnya mungkin warga masyarakat Kabupaten Cianjur itu harus memilih Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Kalian kalau misalkan memang kita nyari universitas ataupun misalkan fakultas-fakultas di luar sana, tentunya mungkin kawan-kawan melihat daripada akreditasi ya, pertama akreditasi. Kenapa kita harus memilih, calon mahasiswa harus memilih Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana? Yang pertama, Fakultas Hukum ini akreditasinya A, yang pertama itu. Yang kedua, tata pembangunan Fakultas Hukum tiap tahunnya memang meningkat. Yang ketiga, dosen atau dosen-dosen ilmu hukum, dosen-dosen pengajar ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Fakultas Hukum ini punya satu profesor. Fakultas Hukum ini punya beberapa doktor, dosen-dosennya itu. Dan Fakultas Hukum ini yang dosen pengajarnya itu untuk sedang melakukan dan melanjutkan perjalanan doktornya. Jadi ringkas, kenapa kalian calon mahasiswa harus memilih Fakultas Hukum? Karena Universitas Surya Kencana ini, Fakultas Hukum ini sudah memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan calon mahasiswa yang memang nanti akan melanjutkan jenjang pendidikannya, gitu. Seperti itu. Kesimpulannya gitu rekan-rekan calon mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, jangan ragu untuk memilih Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, karena tadi kata Presiden mahasiswa bahwa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang pertama memiliki akreditasi A, yang kedua pembangunannya atau bangunannya sangat representatif, dan yang ketiga para dosen pengajarnya adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Seperti itu. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya tanyakan kepada Akang Abdul Latif ini selaku Presiden mahasiswa Universitas Surya Kencana. Mungkin nanti lain kali kita akan berbincang-bincang lebih daripada ini seperti itu. Ya, saya ucapkan lagi terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Seakan-akan akan pulang ke rumah sendiri. Betul. Ya. Mungkin hanya sekian pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum